Nah, kemarin gimana Mas Danang? Kita obrolan lupa. Tadi gue udah mau ngomong lupa gue. Obrolannya itu, gimana supaya creative journey nggak cuma jadi creative journey doang. Oke, ini menarik. Soalnya gue tuh semalam kan gue lagi bikin decknya kan. Sebenarnya untuk ngitung marketing cost tuh berapa sih dan gimana. Ya, Cuman along the way tadi pagi gue bangun tuh, gue mikir ini kayaknya ada yang kurang nih. Kayaknya tambahin dulu nih dikit. Makanya nih decknya jadi agak panjang nih gue bikinnya. Tapi daripada ribet-ribet, mendingan ini aja ya, gue langsung share screen nanti sambil lu tanya-tanya lah ya. nah decknya Oke. itu lu buat apa tadinya? Decknya tadi cuma buat ngejelasin ini doang, marketing budget doang. Tapi orang-orang ntar jadi lihat. Ya nggak apa-apa. Ini mah gratis, ilmu mah yang bayar kan praktek, Pak. Keren. Bentar, ini cara presentnya gimana sih nih? Agak jadul nih gue. Share screen, share screen. Udah lihat belum? Lu pakai apaan sih nih? Lihat. No. Kita mulai ya. Ya, Nah, jadi gue lagi mikir-mikir sebenarnya bisnis itu kan dulu kita pernah belajar tuh Mas Danang yang tentang bikin circle-nya golden circle apa segala macam kan. ya. Nah, cuman di masa pandemi ini ternyata ada pattern yang berubah dan menurut gue berubahnya juga nggak negatif, berubahnya positif juga gitu. Nah, di sini gue klasifikasi sebenarnya bisnis-bisnis yang outside in. Dan ini menarik karena bisnis outside in ini dulu tuh punya stigma kan kalau kita ngebangun bisnis tuh, waduh itu lama tuh profitnya, kita harus bakar duit dulu apa segala macam gitu. Nah, di sini justru dibalik. Gimana kalau bisnis bikin revenue dulu, nanti bakar duitnya belakangan, gitu. Dan itu kalau dalam skala kecil sebenarnya sangat possible gitu, karena kita bakal nanti jadi efisien banget. Nah, ini yang akhirnya slide ini yang ini baru nih, lebih baru daripada nanti slide bawah-bawahnya. Karena enakan ngebahas ini dulu nih. Karena dari sini nanti akhirnya kita jadi peka tuh kayak oh iya ya ternyata kalau kita ngelihatnya dari sisi klien atau dari sisi klien kita jadinya enak tuh kita bisa ngerti budgetingnya buat mereka berapa ya dan gimana caranya berbicara dengan bahasanya mereka gitu. Outside in apa tuh? Nah, outside in ini objektifnya simple sebenarnya. Providing service that guarantees payment. Ini doang objektifnya. Jadi gimana caranya kita provide produk atau service yang pasti laku, yang pasti dibeli gitu. Jadi stigma yang berubah tuh gini. Pertama, mulainya itu udah bukan dari pengkaryanya atau mulainya itu bukan dari kemampuan kita bisa bikin apa, tapi dimulai dari demand-nya apa dulu gitu. Kita lagi ngerubah, biasanya kan banyak mindset yang kayak, oh karena kita bisa masak, ya udah kita bikin restoran deh, gitu. Nah, dirubah jadi karena orang lagi craving simple, affordable rice bowl, nah baru kita buka restoran. Dengan kayak gitu kan berarti udah lebih spesifik kan. Kayak oke marketnya tuh butuhnya apa sih? Marketnya ternyata udah makan sebenarnya. Mereka udah dapat nasi goreng, udah dapat pecel lele, udah dapat apa. Tapi ternyata ada rising trend nih, di mana oh orang tuh lagi suka rice bowl apa segala macam ya udah deh kita bikin rice bowl kayak gitu sebenarnya. Dan dari situ aja sebenarnya tuh banyak banget masalah yang bisa dibedah. Kayak contohnya kalau misalnya kita ngomongin bengkel mobil deh. Dah bengkel mobil udah banyak. Nggak cuan deh lu kalau buka bengkel mobil. Nah sekarang dilihat dulu bos. Trennya itu adalah, tau nggak pemerintah itu lagi galakin industri EV batteries, electric vehicle battery. Gue nyontek dari itu tuh si Pak Erick Thohir tuh. Nah itu kan berarti membuka Idola lu sekarang ya. ya, itu kan sebenarnya membuka peluang bisnis baru, bengkel mobil, mobil elektrik, ya kan? Karena semua bengkel yang dididik sekarang, yang berdiri sekarang itu fokusnya kan sama mobil yang bermesin, ada karburatornya gitu. Jadi dari satu market aja sebenarnya tuh banyak cabang bisnis yang bisa diulik tuh dan enak tuh kalau mulai dari demand. Jadi kita siapin dulu formulanya, one day kita udah buka itu udah pasti ada pelanggannya gitu. Nah, ini kan yang tadi tuh, kan kalau Golden Circle kan kita diajarinnya dari tengah dulu, why-nya dulu kan. Terus how, what gitu. Banyak orang yang nyasar tuh ngegalinya ke daleman why-nya. Kayak mulainya tuh dari gua dulu, gua tuh pengennya apa sih, apa segala macam gitu. Padahal kalau di outside in, itu dari marketnya ini dari lingkaran paling luar, marketnya butuh apa dulu,
baru ditentuin kayak, oke, gue bisa ngejawabnya dengan cara apa ya. Nah, balik lagi kayak contoh klasiknya kalau misalnya kita lihat Apple ya gitu. Dia ngelihat marketnya dulu kan. Jadi marketnya sekarang apa sih? Komputer. Komputer udah banyak, Microsoft udah laku. Ngapain sih gue bikin Apple kan sebenarnya? Oh, ternyata ada eksklusivitas nih. Orang-orang yang megang komputer zaman dulu orang-orang akuntan, orang-orang kaku gitu. Oh ya udah kalau gitu why gue adalah gue buat market yang emang nggak perlu kaku-kaku amat atau nggak perlu gigih amat gitu. Jadi ya itu outside in akhirnya bisnis. Nah, dalam ngebangun bisnis ini itu mindsetnya tuh ada 3 ini nih, ada market analysis, ada economical value, sama sales channel-nya apa. Ini justru pertama. Jadi bukan kita, karena gue yakin Mas Danang tuh, gue tahu lu kalau nge-branding orang, lu tuh bisa banget ngegali orang dalamnya tuh, udah jago banget. Nah, ini tuh tinggal kayak additional-nya supaya empower aja gitu, langsung langsung kuat secara market dan secara karakternya dia gimana gitu. Pertama, market analysis. Nah, ini sebenarnya gue simplify banget nih Mas Danang. Soalnya gue takutnya kelamaan. Tadinya udah panjang, slide udah 30 nggak jadi. Ini aja dulu nih. Jadi yang di-inspect apa aja sih? Pertama, ya gampang lah. Ini lumayan kita lumayan hafal mati lah gitu. Pertama, demografi sama segmentation-nya. Ini ngomongin tentang kuantitas marketnya dulu. Ini jangan langsung disegmenin, jadi didemografiin dulu. Kayak contohnya, oke, kalau misalnya kita jualan somai, somainya beroperasinya kira-kira radiusnya berapa sih? Dalam radius itu berapa orang sih yang lapar di jam segitu? Nah, ini kan mulai kuantitatif aja dulu gitu. Dengan asumsi semua orang mau makan somai. Baru kita kecilin ke target market. Target market itu orang-orang yang emang suka somai. Nah, ini risetnya yang tadinya kuantitatif, sekarang risetnya dirubah jadi kualitatif. Kayak, ya Maaf, boleh, siap. kuantitatif sama kualitatif bedanya apa, Za? Hmm. Kuantitatif itu lebih ke kuantitasnya, marketnya. Jadi misalnya tadi, tukang somai ini akan beroperasi di Jakarta pakai sepeda nih. Nah, radius dia 5 kilo misalnya. Nah, kuantitatif itu ngukur dalam 5 kilo itu berapa kepala keluarga sih gitu. Kan belum tentu si keluarga ini suka bakso apa segala macam, itu belakangan. Tapi yang penting kita tahu dulu, kira-kira umur orang yang di komplek ini yang dilewatin tukang bakso ini umurnya berapa, penghasilannya berapa. Jadi itu sangat kuantitatif gitu, sangat jumlahnya aja gitu. Baru dicek kualitasnya, berapa sih keluarga yang doyan makan bakso atau doyan makan somai gitu. Ya di sini tadi contohnya tukang somai ya. Gue balik lagi deh. Berapa orang yang suka ikan? Berapa orang yang alergi ikan? Nah, ini target market nih. Akhirnya kita tahu, oh ternyata kira-kira dari 5.000 kepala keluarga yang dilewatin tadi, sebenarnya target market kita itu misalnya 500 keluarga doang nih gitu, karena mereka yang emang punya langganan somai, suka GoFood somai gitu. Kita lihat dari behavior mereka tuh, sehingga kita nemuin niche atau target market yang cocok tajam sama kita gitu. Nah, yang ketiga ini yang tricky nih. Kelihatannya gampang. Kita nganalisa market needs, ya kan? Kebutuhan marketnya tuh apa sih? Cuman market needs itu ada layernya juga. Jadi kalau kita tanya lagi sama tuang somai, misalnya, Pak, market needs-nya Bapak apa sih? Kebutuhan market Bapak apa sih? Ya mereka lapar. Nah itu layer 1 tuh, lapar, ya kan? Kita tembusin lagi layernya. Kalau lapar, biasanya target marketnya itu suka makan apa, Pak? Oh, kalau kalau siang bakso, ini apa? Nah, ini kita mulai ngelihat behavior-nya dia, konsumsinya, behavior-nya mulai kelihatan. Oh, ternyata dia belanjanya ini aja. Terus yang kalau misalnya dia beli somai, kira-kira belinya pakai apa, Pak? Oh, biasanya sih emang saya saingannya sama GoFood karena banyak orang-orang yang beli somai itu udah nggak dari abang-abang lagi. Tapi kalau mereka mau, mereka langsung belinya nelayan karena sekarang udah ada GoFood. Nah, kita ngelihat lagi nih, oh ternyata marketnya itu butuh kemudahan untuk membeli gitu. Jadi sebenarnya dari sini aja banyak banget yang dibedah dari kebutuhan mereka yang basic itu sebenarnya di antaranya tuh ada masalah apa tuh yang bisa kita solve. Mungkin demand-nya sama, pengen somai juga, tapi somai seperti apa sih? Jangan-jangan mereka itu penasaran atau kangen dengan somai isi keju kali atau somai yang ekstra pedes kali. Itu kan kita belum tahu tuh. Nah, hipotesa itu harus nanti diuji. Nah, itu sebenarnya ada lagi nanti sectionnya, tapi belakangan aja. Nah, udah clear market needs ini, Pak? Dah. Nah, selanjutnya, ya ini gampang juga lah, competition. Nah, competition ini secara
ini punya layer lagi nih. Competition kan gini, si tukang bakso itu, si tukang somai itu ya udah saingannya sama tukang somai lain. Nah, tapi itu baru layer 1 itu direct kompetitor. Nah, indirect kompetitornya itu siapa? Ini kan berarti yang bisa menuhin perut target marketnya dia selain dia, ya kan, selain produk somai. Oh, tukang bakso ternyata jadi indirect. Nah, ini jadi musuhan nih kalian tukang somai sama tukang bakso nantinya nih. Nah, atau enggak selain indirect, kira-kira dari competition yang kita bisa analisis ini, emang keluarnya jadi apa sih, resultnya apa? Nah, ini yang menarik. Kalau di Peka itu juga kita tuh sering nge-hijack kompetitor kita untuk bikin iklan kita. Caranya gimana? Misalnya gini, kita udah tahu nih tukang somainya udah tahu, wah bakso tuh ini sih apa ngerebut market kita nih sebenarnya nih. Nah, kita lihat fitur apa sih dari tukang bakso ini yang bikin orang tuh doyan. Oh, ternyata orang tuh suka makan bakso tuh karena kuahnya, let's say. Nah, di sini harusnya kita bisa evaluasi kalau secara produk dulu ya. Oh, berarti jangan-jangan somai kalau gue kuahin kental gitu atau gue kuahin encer kayak jadi apa tuh Taiwan lebih laku kali ya gitu. Nah, itu justru kita beradaptasi dari kompetitor yang udah existing karena kita akhirnya ngerti kenapa kompetitor itu sukses. Oh, karena kompetitor itu sukses melakukan ABC gitu. Nah, tapi jangan sampai ke bawah arus. Kalau misalnya ya itu tadi bakso kan pakai kuah, ya jangan serta-merta kuah apa somainya dikasih kuah bakso gitu. Kalau itu kan ya udah kita ke bawah arus, ujung-ujungnya kita jualan cimol gitu atau enggak jual-jualan bakso lagi gitu. Nah, harus nemu unique selling point-nya kita juga gitu. Gue yakin lu udah jago nih kalau yang ini. Ya udah, si ikan ini paling fresh mungkin sama jeruk gitu sama jahe, kuahnya jadi kuah asam mungkin kayak gitu. Wah, itu gue kebayangnya jadi enak. Pengen makan tewan. Walaupun kita ngintip kompetitor lain, tapi akhirnya kita tahu gimana cara ngedongkrak brand kita untuk nge-solve masalah yang mereka juga lagi solve gitu. Pun di marketing. Di marketing kita ngelihat mereka tuh orang-orang yang misalnya lu jualan minuman gitu. Nah, kita nyontek marketnya Mizone deh, misalnya Mizone tuh kenapa sih laris banget gitu misalnya ya. Oh, ternyata Mizone nih cara komunikasinya adalah tap in sama orang-orang yang suka olahraga atau orang-orang yang aktif atau orang-orang yang begadang. Oh ya udah, berarti cara komunikasinya simple. Saat kita bikin alur komunikasi apa segala macam, kita bisa nyontoh dari mereka. Gue ngambil yang market sportnya deh gitu. Karena ya mereka udah giant juga, nggak ada gunanya juga untuk kita kayak, oke, gue nggak mau market yang mereka ambil, gue mau market yang nyari sendiri. Nah, jangan-jangan yang kita nyari sendiri jauh lebih kecil. Kan kita nggak tahu. Padahal sebenarnya produk kita itu bisa misalnya bersaing sama Mijon. Kayak gitu. Jadi ada gunanya juga tuh pelajaran kita waktu SMA suka nyontek di situ tuh kayaknya. Nah, terakhir, yang kelima, itu barriers to entry. Apa sih halangan ini bisa dua arah ya, barriers to entry secara bisnisnya atau secara marketingnya, dan barriers to entry sama customer-nya sama produknya. Ya kayak tadi, balik lagi. Apa sih yang kendala-kendala orang dalam beli somai? Oh ternyata kan kita sering tuh ya kayak, ya elah kalau lagi nggak dicariin aja lewat tuh tukang somai. Nah, berarti barriers of entry-nya time nih, momentum. Mereka nggak beli somai karena momentumnya selalu nggak tepat, misalnya kayak gitu. Nah, atau barriers of entry-nya taste, itu juga bisa. Misalnya nih, kenapa sih somai kok nggak laku ya? Orang udah, oh kalau ini measurement-nya namanya repurchase. Jadi, orang udah trial, udah nyoba somainya, tapi kok nggak beli lagi? Nah, itu berarti satu-satunya yang salah adalah taste. Taste-nya nggak se-memorable itu, nggak seunik itu, dan ya mungkin nggak seenak itu, sehingga orang nggak beli. Nah, dengan kita mengidentifikasi barriers of entry ini, akhirnya kita bisa ngeluarin produk yang lebih optimize, entah itu dari segi penjualannya, cara jualnya, atau justru dari rasanya gitu. Karena kan kita punya taste-nya begini, tapi kan orang ternyata kebanyakan nggak suka taste kita, ya kita nggak tahu juga gitu. Itu yang harus bisa diidentifikasi. Nah, kalau udah ngelotok di sini, outputnya tuh market persona gitu. Nanti di sini bisa dijadiin satu paragraf lah gitu. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan nggak, Mas Tenang? Bisa jadi satu paragraf tuh maksudnya ini lebih ke how-nya ya, Za. Ya. Lebih gimananya nih, gue harus ngapain gitu Oh, kan. oke. Jadi kalau mau dijadiin satu paragraf, emang jangan langsung loncat ke bikin satu paragraf. Tapi Iya, iya. benar-benar di kupas satu-satu kayak tadi. Saat kita demographic and segmentation, kita riset pasarnya tuh ada berapa.
Kalau misalnya kayak Galabi, berapa orang yang dengerin jazz di Indonesia? Berapa rata-rata jazz Indonesia itu di play per bulan atau per hari atau per menit gitu. Nah, itu emang butuh riset yang agak dalam tuh. Maksudnya entah toolsnya harus tepat atau emang kita kenal orang yang emang riset di situ gitu. Atau ya kalau mau manual, walaupun manual ini kita jadi habis banget ya waktunya ya, karena kita nanyain orang sesuatu, ngelihat rata-rata kayak Malik and the Essential sama Galabi itu marketnya sama apa enggak, bisa di direct compare apa enggak, data mereka itu bisa dipakai apa enggak sama Galabi. Nah, itu juga emang harus jadi pertimbangan yang kita pikirin gitu. Nah, itu dikupas dulu secara kuantitas dulu, secara demografik. Habis itu yang kedua baru kita tentuin target marketnya. Penentuan target market itu interview secara personal gitu. Kayak orang-orang yang jadi sampel contoh tadi di demografik itu kita tarikin satu-satu. Musik jazz apa sih yang biasanya lu dengerin? Lu biasanya dengerinnya siapa? Nah, dari situ kan kita bisa lihat, oh stylenya ternyata kayak gini ya, jazz di Indonesia apa segala macam. Nah, dari situ udah ketahuan tuh, kita target market kita itu yang cocok sama musik-musiknya Galabi itu berapa orang. Ini tuh kayak funnel jadi itu, makin kecil gitu kan. Nah, habis itu yang ketiga, market needs. Nah, kita mulai tuh interview lagi. Ini masih mungkin cara risetnya masih bisa lanjut dari kualitatif gitu. Apa sih menurut lo yang kurang dari musik jazz Indonesia? Mungkin lo tanyain. Atau kayak kira-kira kalau misalnya musik jazz yang bisa di fusion sama apa? Tapi mereka suka apa enggak sama fusion gitu. Dan biasanya tuh lu mengkonsumsi musik jazz tuh lewat apa? Spotify kah? Vinyl kah? Segala macam gitu. Baru yang keempat, nah itu udah kebentuk kan tuh. Oke, ternyata market needs-nya adalah hipotesanya misalnya. Oh iya, ini semua nanti dalam bentuknya tuh hipotesa dulu sebelum jadi final ya. Jadi hipotesanya adalah dari data yang lu dapat, orang-orang itu tidak suka jazz fusion ternyata misalnya. Sukanya purist misalnya. Puristnya seperti apa? Nah, itu udah kelihatan dan ini cocok ternyata sama Galabi. Tinggal di capture aja tuh marketnya, size-nya berapa, misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah competition. Competition-nya seperti apa sih? Jangan-jangan malah direct competition-nya jangan-jangan Galabi nggak punya. Nggak ada misalnya. Indirect-nya siapa aja? Bagaimana kompetitor ini, nah enaknya kompetitor tuh jangan nyari yang selevel aja. Jangan cari yang kayak, misalnya kita masih start, dia juga baru start. Nah, mungkin itu bukan kompetitor, justru kompetitornya enakan kita ngelihat yang udah gede banget. Misalnya tadi Malik apa siapa gitu. Dari situ kita lihat, oh ternyata mereka cara mainnya kayak gini ya. Wah enak nih cara koneksinya kayak gini apa segala macam gitu. Dan bagaimana caranya kita ngebedain diri lagi sama dia ya kayak tadi somai sama bakso tadi gitu. Jadilah satu analisa competitors analysis. Itu tinggal di list tuh bentuknya kayak tabel gitu. SWOT-nya apa? Itu kan enak tuh kayak SWOT-nya Malik apa, SWOT-nya ini apa gitu. Dari situ tuh dirinci satu-satu gitu. Kalau bisa lagi dapat data revenue mereka berapa. Kalau misalnya kita udah main di industri gede enak tuh karena mereka suka ada laporan finansial buat investor. Nah, di situ kan kelihatan tuh biasanya revenue-nya kasarnya berapa. Nah, kita bisa bagi tuh, kita bisa hitung secara gamblang tuh. Kayak misalnya gini, gue ngelihat Nvidia tuh suka ngeluarin tuh investors report. Nah, di situ misalnya revenue dia $1 billion misalnya. Nah, gue lihat aja graphic card yang paling laku apa sih? Oh, ini apa segala macam. Berarti dibagi. Oh, kira-kira kelihatan nih rata-rata penjualan dia totalnya beli jual graphic card ini berapa dan kira-kira satu orang tuh konsumsi berapa graphic card dalam sekian periode waktu. Nah, itu jadi kayak udah enak tuh gue ngelihatnya. Kalau misalnya gue bikin perusahaan graphic card lagi, gue tahu tuh, oh ternyata market size-nya ini dari kompetitor gue contek adalah segini sebenarnya di Indonesia ternyata banyak loh yang butuh graphic card tapi butuhnya yang murah, misalnya kayak gitu. Investor Artza itu di share ke orang banyak ya. Banyak. Biasanya kalau lo lihat website perusahaan misalnya kayak Unilever mungkin atau kalau gue yang gue sering pantengin Nvidia ya. Nvidia nanti ada About Us, terus habis itu ada kolom investor gitu. Nah, selanjutnya bentuknya barriers to entry ini, ya ini cuman bullet points. Jadi kira-kira apa aja sih yang menjadi orang tidak tertarik dengan musik jazz, balik lagi tadi
atau bullet points tentang kayak apa aja yang bikin mereka tidak bisa dengerin musik jazz. Nah, itu tinggal di list sehingga kita dapat clue-nya tuh kan. Apa yang bisa kita kikis dari barrier itu supaya orang bisa mengakses karyanya Galabi. Paling enak itu dijadiin satu narasi. Makanya gue biasanya bikinnya akhirnya jadi market persona. Contohnya ya kayak balik lagi ke somai sama bakso nih ya. Ujang itu ada di komplek Bukit Cinere Indah, di mana orang tuanya itu juga suka ikan. Nah, ini kan sebenarnya gue lagi jelasin udah masuk ke target market juga suka ikan, mereka konsumsi ikannya sehari itu minimal pasti sekali gitu. Entah itu bentuknya pempek, entah itu bentuknya ikan kembung. Nah, itu kita udah mulai ngeliat nih kualitatifnya gimana. Cuman mereka itu akhir-akhir ini agak turun konsumsi ikannya karena diklaim ikan tuh banyak merkuri, misalnya kayak gitu. Nah, kita udah mulai ngelihat nih kayak market needs-nya apa. Mereka butuh itu ikan yang steril, ikan yang terbukti bahwa tidak terpapar merkuri, misalnya gitu. Nah, untuk itu biasanya Ujang beli ikan sendiri di ikan air tawar, udah bukan ikan air laut lagi gitu karena air tawar kagak ada merkurinya. Nah, itu kita lihat competition-nya kan sebenarnya kita lagi ngebahas competition gitu. Masalahnya orang yang jualan ikan nila, ikan air tawar itu jauh dari rumahnya. Nah, itu barriers to entry-nya dia tuh. Gitu Mas Danang. Jadi dalam satu paragraf tuh kita benar bisa ngelihat personanya orang yang calon yang mau kita sasar tuh dari kayak gimana sih bentuk narasinya gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang abis kita analisa market ya, kita lihat economical value dari apa yang dipunyai sama bisnisnya. Kalau misalnya kayak kita konsultan ya kita ngelihat bisnis mereka itu economical value-nya di mana. Nah, nomor satu adalah what kind of product and service that directly help the market. Nah, kalau misalnya tadi marketnya adalah lapar craving ikan, ya of course produk sama service-nya ya ikan, cocok nih sama klien kita atau cocok nih sama usaha kita gitu. Yang kedua, what kind of product atau service that indirectly help the market. Nah, ini sebenarnya banyak duit bergelimangan di antara barang yang kita jual. Contohnya, karena kita jualan somai, jangan-jangan kita juga bisa jualan sambal somai atau yang apa tuh bumbu kecap, bumbu kacang gitu yang emang kita packagingin. Karena itu kan kayak complementing produk yang kita hasilkan atau klien kita hasilkan gitu. Kadang-kadang ini juga bisa jadi PR stunt juga. Nah, yang ketiga, how much are they willing to pay the product atau service? Kita harus tahu nih dari market yang tadi udah kita analisa, biasanya tuh si orang yang beli ikan itu punya duitnya berapa sih untuk beli ikan. Nah, kita tahu kan dari harga rata-rata yang terjual habis, terus habis itu berapa kali barang yang dijual habis itu terjual. Nah, yang keempat, value added yang sempurna untuk naikin harganya tuh seperti apa. Nah, ini yang anak marketing tuh dan anak branding dan pokoknya anak-anak komunikasi nih, biasanya nomor 4 nih harus sangat diteliti. Jadi ibaratnya gini, harga somai itu 5.000 misalnya, per piring tuh nggak ada ya sekarang ya, per piring misalnya 15.000 gitu. Kira-kira value added apa sih yang bikin somai ini either jadi sangat laku atau bahkan punya justifikasi untuk naikin harga? Misalnya tadi, karena kita udah ngeriset marketnya bahwa mereka mau ikan yang bebas merkuri, jangan-jangan value added-nya adalah saat marketingnya bilang kalau ini bebas merkuri, misalnya gitu. Nah, itu mungkin akhirnya justifikasi value-nya itu masuk gitu. Waktu itu Chris Do pernah bilang, gue suka banget kata-kata dia. Dia bilang barang itu dibeli ketika value sudah melampaui harga. Sesimpel itu. Nah, kalau misalnya barang belum laku, itu sesimpel ya berarti value-nya belum melampaui harga. Masih lebih mahal harganya dibanding value-nya. Gitu. Contohnya kayak somai tadi. Ini gue jualan somai 15.000 nih. Gitu. Yang laku. Misalnya apa nggak terlalu laku. Kenapa ya? Oh ternyata orang ada stigma merkuri ini apa segala macam. Ah gimana kalau misalnya sourcing gue benerin, abis itu gue komunikasiin bahwa somai ini nggak mengandung merkuri sama sekali. Nah itu kan value-nya naik tuh. Value-nya naik, harganya misalnya dia tetap bisa ngeluarin harga somai bersih ini 15.000. Wah, laris manis. Karena value-nya sudah melampaui harganya. Gitu.
Nah, itu kan kalau mau laris manis. Kalau mau naikin harga juga bisa. Ya udah, gue nggak mau selaris itu, yang penting harga gue bisa naik ya dengan komunikasi sama sourcing yang tepat. Ya akhirnya laris-laris juga. Contohnya kalau Mas Danang pernah nonton Jiro yang Dream of Sushi gitu. Nah, itu kan dengan craftsmanship-nya dia, value-nya udah jauh melampaui harga dasarnya gitu kan. Dan orang tuh demand buat dia gitu, kayak gue pengen kesana, apalagi habis sudah dijadiin film, gue yakin harganya sekarang udah nggak kayak harga yang disebutin di film itu, pasti lebih mahal karena value-nya naik terus gitu, jadi justifikasi harganya bisa naik terus. Nah terakhir, nah ini buat orang sales nih, gimana cara upsell-nya? Upsell itu apa? Upsell itu ngebundling. Kayak kalau di McD kayak mau sekalian fries-nya Kak. Kalau di KFC itu mau ini mau dapat CD-nya Kak, cuman bayar 10.000 gitu. Upsell tuh. Nah, tadi kan kita udah discover di nomor 2 nih. Produk service apa yang indirectly help the market. Nah, ini berarti kalau misalnya musisi ya, gue kemarin lihat tuh tertarik si, aduh gue lupa namanya siapa. Go, siapa? Nama belakangnya Go, tahu nggak Son, lu? Son Go. Ada sih, ada musisi cewek, pokoknya namanya Go. Nah, si Go ini jualan vinil juga. Gue mikir kan, anjir nih bukannya mahal ya. Terus orang kan ininya dengerin digital ya. Oh, enggak. Itu tuh adalah produk atau service yang indirectly help Go untuk jadi terkenal. Karena akhirnya kita punya collectibles, kita bisa dipajang apa segala macam. Berarti upsell-nya ya selain lu dengerin di Spotify, nih gue juga jualan vinil gue, LP gue. Nah, itu upsell-nya. Dan mungkin di komunikasi itu juga dibilangin tentang upsell-nya itu. Supaya ya selain kita dapat revenue stream dari Spotify, tapi kita dapat revenue stream dari merchandising, jadi dari ya vinyl apa segala macam, collectibles lah gitu. Sebenarnya mirip kayak apa yang lo lakukan dengan Gundala itu udah bagus banget. Kayak ada upsell-nya lagi tuh. Selain lo udah nonton filmnya, lo beli merchandise-nya dari toko, jadi kayak enak tuh gitu. Profitnya jadi multi cabang. Gitu. Ada pertanyaan Pak di sini? Kalau di sini enggak. Gue mikir pertanyaan yang di luar konteks jadinya. Hmm. Bagaimana meningkatkan value itu? Nah, kalau Karena itu ya menarik. karena kalau mau meningkatkan value kan kita harus tahu why-nya dulu tuh, Za. Benar. Kan? Nah itu, makanya gue bilang ini lain konteks. Nanti kita bahas kapan-kapan. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, sales channel. Dulu itu orang nggak terlalu banyak musingin ini. Karena cara kita membeli itu adalah datang ke pasar. Ya kan? That's it. Atau datang ke Roxy kalau beli elektronik gitu. Sekarang sebenarnya udah banyak banget channel jualannya dan komunikasinya semuanya beda-beda. Gue ngedalemin cara yang jualan di Instagram sama cara jualan di Facebook sama jualan di Tokopedia aja tuh udah beda banget cara komunikasinya. Nah ini makanya harus di riset lagi. Apa sih tempat yang optimal untuk berjualan tuh seperti apa? Jangan-jangan lu itu cuman berkutat sama event aja itu udah profitable banget misalnya. Kalau misalnya ada tukang somai ini, jangan-jangan lu bukan sepedaan, lu tuh harusnya mobilan gitu, biar bikin food truck kali gitu. Nah itu harus harus kita bisa identifikasi. Dari mana identifikasinya? Dari behavior pelanggannya. Pelanggannya biasanya belinya gimana sih? Oh ternyata mereka biasanya GoFood. Oh berarti emang udah nggak bisa sepedahan karena kalau lu moving, lu nggak bisa daftar Gojek. Lu harus ada tempat yang permanen. Oh berarti lu harus analisa juga kan tuh kayak Gojek tuh gimana sih biar bisa GoFood. Oh ternyata mereka harus punya building permanen apa segala macam. Ya udah kita bisa konsult nih tukang somai untuk udah ya lu nyewa rumah nih di sini gitu. Karena ini buat nanti Gojek Point lu. Nah kayak Cloud9 di Dharma Wangsa itu Gojek Point-nya gitu. Nah habis itu nomor 2 kita analisa platform behavior-nya gimana. Bagaimana market kita itu memilih satu produk di dalam platform itu. Kalau misalnya GoFood, mereka tuh scroll-nya gimana sih? Apa mereka udah ada something in mind untuk dicari? Kayak, oke gue mau beli somai, atau mereka cuma nulis somai aja, bukan somai 88, misalnya nggak spesifik. Somai, habis itu mereka browsing dari yang paling apa. Nah, ini kan penting nih. Jangan-jangan dari yang paling murah,
atau dari yang paling menggugah fotonya, atau yang reviewnya paling banyak. Nah, itu harus dianalisa. Ketika kita udah ketemu behavior-nya, oh ternyata orang itu cuman nge-browse-nya somai, abis itu cari yang reviewnya paling tinggi. Kita bisa nge-consult lebih baik. Jadi, kita bilang sama tukang somainya, Pak, setiap orang yang beli, minta tolong dong di review di mana gitu, di Zomato atau di ininya, di aplikasi Gojeknya. Kenapa? Karena orang-orang begitu, Pak. Kalau dia ngelihat somainya, dia ngelihat reviewnya gitu. Nah, poin ketiga, optimal item that can be sold on the existing platform. Jadi, ya itu karena tadi kita punya barang utama, habis itu barang pendukung, jangan-jangan dua barang ini beda pasar juga. Yang barang utama kalau misalnya musik, ya emang di Spotify, nggak bisa dijual di Tokopedia. Tapi vinilnya mungkin mainnya di Tokopedia. Cara jual vinilnya biar keren, mungkin di Instagram gitu. Karena kita udah ngerti tuh, platform-platformnya tuh sebenarnya role-nya buat jualan apa sih. Kadang beda-beda juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di poin keempat, barang apa yang kelihatannya aneh untuk dijual di situ, tapi works. Misalnya, lo tau nggak OLX tuh tadinya nggak ada jobs. Jadi OLX itu buat jual beli barang kan. Tapi tiba-tiba gue tuh heran, si Neta kan dapat staff. Oh Net, ini orangnya bagus, rekrutnya dari mana? OLX. Hah? OLX kan buat jual beli barang ya. Ini apa orang sudah dimurahkan apa gimana? Oh ternyata nggak gitu. OLX itu trafficnya banyak orang yang membuka bisnis. Atau banyak bisnismen yang beli di OLX. Kenapa? Karena biasanya orang visit OLX tuh buat cari mobil. Berarti kan orang punya duit kan. Nah, ini kan kita justru ngelihat nih behavior platformnya kan. Oh, platform yang ini tuh ternyata orang-orang banyak duit, orang-orang apa segala macam. Jangan-jangan kita bisa jualan yang orang-orang banyak duit ini butuhkan. Pekerjaan, pekerja, gitu. Nah, begitupun dengan tukang somai ini. Kalau misalnya gue jualan gerobak gue buat di franchise di Tokopedia aja gimana? Karena misalnya dia udah terbukti enak gitu. Ya udah dia jual aja gerobaknya di Tokopedia. Itu kan bisa jadi sesuatu yang unik gitu. Atau kayak Holy Cow misalnya, Holy Cow yang tadinya jualannya di toko terus, sekarang dia bikin ya udah chef at home. Kayak lu bisa beli Holy Cow yang yang di freeze kan di Tokopedia gitu. Biar lu bisa punya Holy Cow lu sendiri di rumah. Nah, itu kan PR stand-nya sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita masak ternyata nggak enak ya kita ke Holy Cow juga akhirnya. Gitu. Udah sih, itu sales channel-nya. Nah, ini 3 yang paling penting untuk kita riset, terus habis itu kita bikin profilnya. Kalau misalnya kita konsultan posisinya, profil ini nanti disuguhkan, dan ini jadi justifikasi buat proses kreatif kita. Jadi, kenapa sih Pak kita ngidenya, kok lu harus tiba-tiba bikin food truck? Ya kan ini kalau misalnya tanpa ini, gue bilang sama lu, Mas Danang, kayaknya tukang somai itu harusnya bikin food truck deh. Lu nggak akan ngerti kayak, lu kreatif sih, tapi maksudnya apa? Kenapa somai jadi food truck? Nah, tapi dengan ada ini, akhirnya kita punya justifikasi itu. Gitu, Mas Danang. Oke, gue jadi punya ini sih, gue jadi punya pemahaman Hmm. kenapa ada pemikiran gini, Za. Ya udah, yang penting tiap hari gitu. Karena akhirnya dengan tiap hari itu mengeliminasi banyak poin yang tadi lu sebutin ya. Maksudnya dengan tiap hari, ini kan maaf ya, Za, ini kan bisnis nih. Iya, iya. Bisnis kan, bukan dagang kan. Iya, iya. Ya kan. Nah, Iya. maksudnya ya itu sih, gue akhirnya tahu kenapa harus setiap hari. Karena ibaratnya nih ya, kalau ini nembak pakai sniper door gitu, kan harus keker dulu, peluru sniper lebih mahal, sniper juga lebih mahal, dan lain-lain. Timbang nembak dalam gelap gitu, bisa tembak aja udah, ntar mana tahu dapet gitu ya nggak sih? Iya, iya. Nah, menariknya, walaupun ini makanya gue udah tahu Dang, lu mau ada statement itu. Jadi sebenarnya, cuman ini bakal kepanjangan sih. Selanjutnya tuh kita bisa akan bahas ini. Yang pertama product building, gimana cara bikin produknya. Yang kedua A/B testing. Ini nih yang setiap hari nih. Ini yang Gatling gun-nya tuh di sini. Jadi ini Gatling gun pakai scope, Pak. Jadi sniper tapi terarah. Jadi tahu.
A/B testing itu sesimpel, nah ini kalau senjata enaknya tuh kayak meriam zaman dulu. Lu tahu nggak sistem meriam zaman dulu tuh cara ngekernya gimana? Tahu, tapi silakan dijelaskan. Iya, jadi lu masukin dulu kan cannon-nya, mungkin lu udah pinter nih, kira-kira tuh jarak 100 meter deh kayaknya. Tembakin nih meriam, cetum, set, kita lihat trajektorinya kan. Oh, ternyata kurang jauh. Nah, baru dinaikin dikit condongannya, set. Nah, kira-kira segini nih, des, tembak lagi kena. Itu A/B testing. Jadi ketika kita udah develop ide kreatif kita, segala macam, itu ya nggak apa-apa untuk pertama meleset dulu, yang penting terukur. Dalam budgetnya masih aman juga, dalam waktu eksperimennya juga masih aman, salah aja dulu, nanti bener lagi gitu. Bener kata lu, setiap hari itu wajib tuh. Nah, Tapi kan banyak klien yang nggak mau sabar untuk A/B testing, Zak. benar. Karena ya balik lagi mereka itu udah expect kita kan, lu harusnya udah ngerti, udah nggak bisa salah gitu. Nah ini emang harus dikasih pengertian, karena jujur gue aja sama klien gue yang sekarang, kita berdua akhirnya A/B testing. Karena gue melazimkan kesalahan dari klien gue juga, misalnya dia kayak, Pak kalau misalnya gue mau bikin gini gimana? Gue bisa lakuin, tapi ini akan salah nih, cuman nggak apa-apa, gue bisa ngelakuin. Dah, setelah dilakuin, ternyata emang bener salah, nggak apa-apa, gue nggak bad feeling apa segala macam, kita bikin yang benar. Pun gue juga begitu sebaliknya, gue ada keyakinan nih, klien gue namanya Mas Damar kan, Mas Damar, gue yakin bisa ini viral apa segala macam, pas dilakuin nggak viral, mohon maaf nih Mas Damar, ternyata kita dapat pelajaran berharga dari sini. Yang penting yaitu setiap cannon yang meleset, setiap trajektori yang meleset itu bisa menjadi pelajaran untuk tembakan selanjutnya. Itu yang lebih mahal daripada satu bongkah cannon itu. Gitu. Ya. Ini ya kenapa salah tuh nggak haram ya. Edan. Itu. Coba. Oke. Nah, ini tugasnya yaitu yang tadi Mas Damar kan jadinya ini Mas Danang. Gimana caranya lu coba simulasi a business that works outside in dalam dalam 3 paragraf. Paling enak gitu. Karena paragraf pertama itu si market analisisnya, yang paragraf kedua tuh economical value-nya, paragraf ketiga tuh sales channel-nya seperti apa dan gimana optimize-nya. Paragraf outside in. Za, gue punya pertanyaan lagi, Za. Boleh dong. Terakhir juga apa-apa. Maksudnya terakhir hari ini lu jangan harap hidup lu nyaman sama gue. Gue kayak pelatih tipus, gue gigit terus. Kak, ini gimana ngomongnya? Kan ada di luar sana kan kita nggak bisa bilang bahwa si pelaku, si produsen, distributor ini tidak menyalahkan pasar gitu loh, Za. Kayak contoh nih, kita mau bilang, pasarnya aja nggak ngerti gitu. Oh, itu haram tuh. Kayaknya seakan-akan netizennya yang salah gitu. Netizen tidak pernah salah. Maksud gue, tapi kan akhirnya dari sikap itu kan akhirnya membuat orang jadi nyalahin konsumennya yang nggak ngerti, kitanya belum didik gitu. Nah, itu gimana, maksud gue ya gimana gitu, gimana caranya kita melakukan ini gitu, kan kayak seakan-akan cara ini tuh bisa dilakukan ke konsumen yang udah dewasa gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini menariknya gini sih. Kalau gue ngelihatnya, misalnya kita dagang nih, kita punya target marketnya A, misalnya tadi udah kita riset apa segala macam. Somai kita klaim paling enak di dunia karena pakai truffle misalnya. Nah, pas disikat nih sama target market kita, dilepeh, ini basi nih kayaknya nih, bau jamur nih gitu. Nah, menurut gua yang salah tuh emang bukan marketnya, tapi mungkin kita salah memilih marketnya. Mungkin market kita ini yang kita agung-agungkan, yang kita pikir akan bisa mengkonsumsi ini kita,
Ya, bukan market yang tepat untuk kita sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang statement, ini marketnya aja nih yang nggak ngerti, itu suka keluar gara-gara tergoda sama besar marketnya. Jadi biasanya gini nih, ekspektasi, misalnya gue bikin film, namanya film Kuncoro misalnya. Film Kuncoro nih, wah ini pasti laris manis nih. Sekolahnya art nih. Gue masuk ke Toronto Film Festival, menang. Cannes menang, alhamdulillah nih. Balik dong ke Indonesia nih, wah padi kapas udah banyak nih. Set, tontonin. Wah ini pasti semua orang Indonesia nonton. Nah ini, ekspektasi ini yang ngeri nih. Kita udah punya ekspektasi bahwa mass market setuju dengan selera kita. Itu yang bisa bikin kita kecewa tuh. Begitu penonton ternyata cuma 15.000 dalam 1 tahun, kita pengen dong nyalahin market dan market nih salah nih, nggak ngerti selera apa segala macam. Sebenarnya salahnya di gua. Kenapa gua mengexpect mass market untuk setuju sama gua? Karena cara uji gua aja Toronto Film Festival, cara uji gua aja Cannes Film gitu. Jadi yang itu bukan tools yang benar untuk menjustifikasi bahwa ini akan diterima secara massal. Gitu sih. Ekspektasi, Pak, yang bikin kita akhirnya bisa ngucap, marketnya nggak ngerti gitu. Kecuali kalau misalnya ya tadi, gue jual di Cannes, gue jual di mana, abis itu gue distribute secara, misalnya gue cuman di Kinosaurus, misalnya. Kita nontonnya di Kinosaurus, budgetnya kan jadi ketekan ya, budget untuk nayangnya juga ketekan gitu. Atau di Pavilion, marketnya juga jelas, marketnya tuh orang-orang yang emang ngulik, yang ngerti film festival, bagus kualitasnya gitu. Sehingga nggak mungkin ada statement keluar, marketnya nggak nyampe levelnya, karena pada nyampe tuh ketika channelingnya tuh bener dan market yang kita tuju tuh cocok dengan karya kita. Gitu, Pak. Oke, berarti memang biaya komunikasi dan merancang strategi itu emang harus ada ya, saya? Ada sih, Pak. Iya, iya. Kadang-kadang kan orang di sini masih, nah nih gue nih mau nyalain market nih. Kadang-kadang kan orang di sini kan kurang menghargai value itu kan, nilai komunikasi, nilai komunikasi, nilai kreativitas gitu-gitu kan kadang-kadang suka kurang gitu dari kadang-kadang orang cuma mikir udah gitu doang kok mahal gitu. Iya. Menarik tuh. Karena nanti di hari esok nih gue udah siapin nih decknya. Justru ini yang akan menjawab pertanyaan hari ini. Mantap. Gitu. Udah siap nih. Nah, rumus-rumus sudah ada. Itu yang nanti akan kita ngerti tuh kayak proses kreatif yang bagus tuh budgetnya segini kenapa gitu. Iya. Supaya nanti kalau ada yang nanya gue, wah ini kemahalan nih, atau kapan bisa balikin 10 kali lipat? Gitu gue bisa jawab. Balikin 10 kali lipat. Nah, itu tuh aneh tuh. Kalau ada yang nanya lu kapan bisa balikin 10 kali lipat, itu harusnya pertanyaan berdua. Karena nggak bisa dijawab sama marketingnya sendiri. Kalau misalnya emang barang lu nggak enak, ya emang susah untuk 10 kali lipat. Gue kan tugasnya adalah awareness, nemuin. Kemarin tuh gue post di Jadi Peka. Tugasnya marketing itu sesimpel nemuin barang lu ke market yang tepat. Udah kayak kenalin nih ya. Kebetulan nih Bapak kan butuh odol. Nah, produk kita jualan odol, odolnya wangi lagi gitu. Tambahin added value dikit kan. Set ketemu. Perkara dia beli lagi apa enggak, itu udah di luar marketing. Itu kan customer retention. Nah, retention itu kebentuk dua, dari kualitas produk, after sales service, sama emang ada marketingnya gitu. Iya, maksud gue kan pemahaman marketing dan sales aja di sini masih suka blur. Setuju, benar. Iya, kan kalau gue nih yang tidak kuliah ya, bukannya tidak kuliah, gue tidak lulus kuliah aja, akhirnya punya pemikiran gini karena gue dapat di jalanan. Marketing itu buang duit, sales itu dapat duit gitu. Iya nggak sih? Marketing itu bisa kayak gitu. Benar. Secara teknik ya, tapi semuanya sebenarnya bisa diukur. Cuman ini beda paling signifikannya itu marketing itu pull, sales to push gitu.
Jadi sales itu mendorong orang-orang yang udah mau beli nih, udah kenal produk kita dorong, ayo beli. Itu sales tuh. Kalau marketing itu toa tuh dia, kayak ayo tarik magnet dia, set biar orang-orang pada kenal gitu. Ya oke, kalau gitu Kak Karuza, aku makin penasaran nih. Sebenarnya tentang ini nih, kayak acara anak-anak zaman dulu. Kak Nunu, silakan. Berarti gue kerjain PR dulu, minggu depan kita Ngobrol lagi. Buat boleh. ketemu. Topiknya itu marketing budget ya. Marketing budget, mantap. By the way, marketing budget ini, gue juga nanti bakal gali ilmunya dari brand manajernya Emalt. Nah, kita colong tuh dari perspektif dia, gimana sih sebenarnya punya budget marketing gitu. Lu kenal, Za? Gue dong jadi Kenal kayak calon. Oh boleh, kan lu nggak ngerokok. Enggak ya, nggak ada hubungannya. Tapi kan ini, apa, campaign barunya? Apa sih, nggak ngikutin lagi gue. HBO gue nontonnya sekarang. Justru sekarang banyak spanduk, banyak yang di billboard. Oh. Ada musiknya tuh, gue lupa. Musiknya nadanya gitu deh, ya udahlah. Oke. Oke, Pak. Kalau dipasarin ya, Mas Booking Agent, mampus lu berubah jadi Booking Agent dalam untuk ke email Danang. Siap. Danang Galabi. Makasih ya, Za. Sama-sama. Kerjain PR-nya ya, Mas Danang ya.